Tapi mungkin kita undur ke pekan depan karena hari ini waktunya tidak akan cukup membahas satu bab ini. Kemudian berikutnya adalah perkara-perkara yabtalu bihis shalah, perkara-perkara yang akan membatalkan sholat, gitu ya. Kemudian Rabu berikutnya adalah rakaat al-faraid, ya tentang jumlah rakaat dalam sholat fardu, jumlah rakaat yang difardukan atau sejumlah rakaat dalam sholat fardu. Berikutnya tentang uh, sujud sahwi di sini, ya di nomor 4 sujud sahwi itu juga dibahas apa saja yang mengharuskan sujud sahwi pada perkara apa, tempat-tempat kita harus sujud sahwi. Jadi tidak semua yang kita lupa sujud sahwi. Kalau di kitab ini hanya tiga. Mayoritas ulama menunjukkan tiga atau empat. Ya. Kemudian tahrim bis sholat, apa yang mengharamkan dalam sholat atau waktu diharamkannya sholat. Ya, la ya yusolli fiha, ya, ya tidak ada sholat di dalamnya atau waktu yang diharamkan. Kemudian sholatul jamaah, hukum tentang sholat berjamaah. Kemudian sholatul jam wa qasar, sholat jamaah dan qasar. Kemudian sholatul jumaah, sholat Jumat. Sholatul aidain, sholat dua id atau sholat id, ya Idul Fitri udah ada. Kemudian khusuful qamar, sholat gerhana matahari atau bulan. Gimana caranya? Nanti pertemuan ketujuh ada penugasan, pertemuan tanggal 7 maksudnya, pertemuan ke-11, pertemuan ke-11 ujian diberi dua kali ujian akhir. Ada sibuk terjadi keributan. Ya. Nah, jadi penugasan, nanti setelah penugasan ada ujian akhir seperti yang kita jalani sebelumnya ya. Ada penugasan, ada ujian akhir, kemudian ujian akhir kedua tanggal 21-nya remedial bagi yang pada saat mengerjakan ujiannya belum tercapai sesuai KKM yang ditentukan dari SDI ya DTR, nanti bisa ujian susulan atau remedial di tanggal 21 Mei-nya. Jadi kurang lebih ini 13 sesi yang akan kita jalani ya sampai akhir atau pertengahan ya menjelang akhir dari bulan Mei. Ya, kita menjalani dari bulan Februari, kemudian Maret, April sampai bulan Mei. Nanti kalau mungkin sih kita cari waktu kalau ada waktu yang terganggu. Misalkan hari Rabunya terganggu, kita geser ke Jumat atau ke Selasa. Jadi di pekan itu tidak hilang. Idealnya demikian. Jadi ada waktu pengganti yang nanti kita sepakati di grup misalkan hari apa penggantinya kalau ada pada pekan itu ada halangan gitu ya karena satu dan lain hal. Jadi pekan ini tidak berkurang. Ya pekan lalu sempat apa yang lalu lanjutan yang lalu sempat terlewatkan satu dua materi karena tidak ada penggantinya. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan yang kosong-kosong ini tetap diganti, jadi sesinya tetap sesuai yang kita harapkan. Jadi sesuai waktu kita 13 sesi sampai selesai atau 10 sesi pertemuan, ke-11-nya penugasan seperti yang lalu, dan ke-12-nya ujian, itu bisa kita jalani bersama. Pas 4.30, jadi 4.31 sekarang. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Enak nih belajar cuma 5 menit. Udah, jarang-jarang ini. Baik, silakan para sahabat bagi yang mungkin ada pertanyaan, boleh langsung saja raise hand atau mungkin langsung saja dibuka mic-nya seperti itu, silahkan. Nampaknya tidak ada Ustaz Ramdan. Siap, Ustaz. Ya, karena kan baru baru apa pemaparan silabus ya. Jadi kurang lebih itu kita rujukannya dari Fathul Qorib, jadi disesuaikan dengan tema-tema yang ada di kitab Fathul Qorib ya. Dulu saya sudah share juga PDF kitabnya sehingga bisa juga sambil dibuka. Mungkin kalau mau belajar bahasa Arab, saran saya
PDF itu di print, nanti sambil saya bacakan pembahasannya, sambil dikasih sakal gitu kan, sambil terjemah per kata. Itu mudah belajar begitu ya. Dulu kalau istilah di pesantren waktu saya mondok, uh, sorogan ya atau bandungan istilahnya ya. Dibaca kitab, langsung dikasih sakal, langsung dikasih terjemahnya. Ya, terjemah-terjemah yang sudah diterjemahkan, yang sudah kita hafal bisa dilewat. Jadi setiap kosakata baru bisa kita tulis. Tapi syaratnya harus di print tuh ya, PDF-nya di print dulu kan sudah saya share di grup. Nah, itu di print memudahkan tuh belajar kitab kita, belajar menerjemah, belajar memberi syakal gitu karena gundul semua. Sehingga itu juga memudahkan kita belajar bahasa Arab juga. Selain nanti dijelaskan isinya tentunya, dan kalau saya melihat ya sangat simpel ya dari kitab ini, jadi satu pembahasan cukup sih 30 menit gitu ya, dengan apa, penjelasan diterjemahkan di kitab dan dijelaskan. Karena pendek-pendek ya, kayak uh, tentang nanti bab perbedaan antara laki dan perempuan dalam sholat misalkan, itu bisa dengan mudah gitu. Oke, dari Ustadz TK dan SD Cianjur, ya Ustadz Suryana ya. Sewaktu-waktu pelajaran bisa secara langsung bertatap muka sebulan sekali atau satu semester. Setuju. Lebih efektif sebenarnya tatap muka ya. Kita kan baru tatap mukanya via Zoom. Ya asal semuanya sepakat, saya menyediakan waktu insya Allah ya. Ustadz Suryana senang karena bisa pulang ke Bandung ya. Jadi kalau perlu sepekan sekali Ya, siap. dan pulang begitu. Baik, saya sepakat misalkan nanti kita gagas minimal sebulan sekali lah gitu ya. Dari 4 sesi, satu sesinya kita ketemu. Ya harus menyiapkan waktu, sayang menurut saya kalau hanya 30 menit ya. Ya minimalnya 1 jam lah, atau 90 menit ya, 2 SKS ya, 1,5 jam. Bisa bertemu tatap muka langsung, itu lebih lebih serius. Sebab kalau kayak gini kan ada yang sambil ngajar, sambil gogoleran mungkin ya, sambil ngopi gitu, yang masuk kopi ya bukan materi, sehingga mungkin kalau offline sesekali akan lebih baik. Memang tidak tergantikan sih offline gitu ya, sehebat apapun online ya masih lebih efektif yang offline sebenarnya. Begitu, saya insya Allah menyediakan waktu, tinggal nanti disepakati saja. eh, Mungkin ya idealnya di hari Rabu ini jadi jadwal kita, tapi 1 bulan sekali kita adakan offline. Yang belum bisa offline, tetap online juga bisa tetap difasilitasi. Yang mau offline, kita offline itu lebih lebih efektif, efisien mungkin gitu. Setuju Ustadz Suryana? Ya, Alhamdulillah, syukran Ustaz. supaya bisa pulang ke Bandung. Nah, Ustadz Suryana orang mana? Cianjur. Ya sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Yang membutuhkan nanti saya share juga silabusnya. Eh, Kurang lebih itu pertemuan kita sampai bulan Mei nanti. Ada 11 sesi, 10 sesi pertemuan, ke 11 penugasan, ke 12 UAS, ke 13 remedial. Gitu ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan jadi amal soleh buat kita semua. Terima kasih Amin. yang sudah tergabung. Insya Allah ada 40 ya. Semoga kita juga bisa meluruskan niat untuk bertolak ilmi, bukan hanya karena mesin. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Ramdan Mulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustaz atas pemaparannya di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran untuk merealisasikan apa yang telah direncanakan tadi yang sudah disusun oleh Ustaz Mulyadi seperti itu. Baik, mungkin jika tidak ada lagi sahabat semua, kita akhiri saja untuk sakofah pertemuan pertama ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah dan doa kifaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khair ala ihtimamikum wa istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tur nuhun Ustaz. Jangan lupa presensi ya kawan-kawan. Jangan lupa Ustaz Suryana ditunggu di Bandung. Siap.